terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Udah balik ya dari Bali ya? Iya, udah pulang nih. Gimana liburannya? Seru nggak? Seru dong. Selama kalian di Bali, sejarah apa aja sih yang kalian ketahui di Bali? Tahu nggak sih nama Gusti Ngurah Rai itu bukan sekedar nama? Emang apa sih arti nama itu? Sebelum kita membahas tentang I Gusti Ngurah Rai, marilah saya jelaskan tentang Puputan Margarana. Jadi, Belanda memasuki Bali pada tanggal 2 Maret. Terjadilah Puputan Margarana pada tanggal 20 November 1946. Pada saat itu, Belanda memasuki Indonesia untuk melucuti senjata-senjata Jepang yang ada di Indonesia pada saat itu. Pada saat Belanda melucuti senjata-senjata Jepang, disitulah Belanda mulai mengadu domba rakyat-rakyat Bali di sana, sehingga muncullah perlawanan dari rakyat Bali. Pada saat itu, yang memimpin perlawanan tersebut adalah I Gusti Ngurah Rai. Puputan Margarana. Puputan Margarana ini terjadi di kota Bali, salah satu peperangan yang sangat dahsyat terjadi pada saat itu. Puputan Margarana ini terjadi karena masyarakat Bali tidak ingin lagi dijajah oleh Belanda. Puputan ini diambil dari bahasa Bali, yaitu peperangan hingga titik darah penghabisan. Sementara Margarana diambil dari lokasi peristiwa kejadian peperangan tersebut, yaitu di Kecamatan Margarana, Kabupaten Tabanan, di Bali. Belanda mendarat di Bali pada tanggal 2 Maret 1946 di Pulau Dewata. Kedatangannya di Bali tentu saja ditentang oleh masyarakat Bali di sana. Disitulah mulai terjadi peperangan kecil antara masyarakat Bali dengan Belanda. Lalu Belanda mengajak berunding I Gusti Ngurah Rai selaku tentara keamanan rakyat pada saat itu. I Gusti Ngurah Rai tentu saja menolak dengan tegas bahwasannya kalau misalnya Belanda masih ada di Bali, peperangan akan tetap terus terjadi. Ngurah Rai membentuk Batalion Ciong untuk menghadapi Belanda di Bali. Tak hanya itu, dibentuk pula pasukan perjuangan desa di Bali. Perjuangan mereka mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pada malam hari 19 November 1946, senjata rakyat NICA direbut oleh rakyat I Gusti Ngurah Rai di Tabanan yang membuat rakyat Belanda beka. Tanggal 20 November 1946, Belanda mengerahkan pasukan dan mengepung desa pertahanan tentara rakyat Bali. Dan terjadilah aksi tembak-menembak yang membuat Belanda agak terdesak. Meskipun dikepung dan kalah dalam jumlah prajurit dan persenjataan, I Gusti Ngurah Rai tetap bertekad dan tidak pantang menyerah sampai titik darah penghabisan. Bali yang berjumlah kurang dari 100 orang tewas dalam medan pertempuran, termasuk I Gusti Ngurah Rai. Dan Belanda pun juga mengalami kerugian besar yang kehilangan 400 orang tentaranya di medan pertempuran. Untuk mengenang peristiwa heroik itu, di Puputan Margarana kini berdiri Tugu Pahlawan Taman Pujaan Bangsa. I Gusti Ngurah Rai pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia. Lalu, nama I Gusti Ngurah Rai ini juga diabadikan di Bandara Nasional di Bali, yaitu Bandara I Gusti Ngurah Rai. Tidak hanya itu, nama I Gusti Ngurah Rai juga diletakkan di nama kapal perang Republik Indonesia dan di uang pecahan Rp50.000. Jadi begitulah peristiwa Puputan Margarana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai yang terjadi di Bali pada saat itu.
bangsa Indonesia merdeka, Belanda masih ingin menguasai bangsa Indonesia. Salah satu kejadian yang paling biadab terjadi di Sulawesi Selatan, yaitu pembantaian Westerling. Pembantaian Westerling ini dipimpin oleh Raymond Pierre Paul Westerling. Pembantaian ini hanya terjadi selama 3 bulan saja, namun banyak korban yang telah berjatuhan. Pembantaian pertama dilakukan pada malam hari, yaitu tanggal 11 Desember 1946. Pembantaian ini dilakukan di Desa Baratua dan beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar. Pembantaian ini dipimpin langsung oleh Westerling. Westerling mengerahkan 2 pasukan. Pasukan pertama berjumlah 58 orang bersenapan otomatis dan alutis. Sedangkan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur Jewolf menyerbu Desa Batua dan Patunorang. Kemudian rakyat diarak menuju Desa Batua, semua dikumpulkan menjadi satu. Terdapat 9 orang yang berusaha melarikan diri, namun langsung diberondong dengan peluru sampai meninggal. Sekitar 4.000 rakyat desa dikumpulkan, baik anak-anak dan wanita. Mereka diteror, dipukuli, bahkan jika melawan langsung dibunuh. Para pembantai ini menegaskan bahwa Indonesia belum merdeka dan harus patuh pada Belanda. Westerling sudah memiliki daftar nama yang harus dibunuh. Daftar tersebut dia dapat dari para jongos pribumi yang menjadi intel Belanda, kemudian diserahkan pada Vermeulen. Westerling mengganti perangkat desa dengan yang pro Belanda, yang menolak langsung dibunuh di tempat. Sekitar 44 rakyat dibunuh karena menentang keputusan Westerling ini. Setelah daerah Makassar dibersihkan, aksi tahap kedua ini dimulai pada tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Pulau Bengking yang terletak di selatan Makassar, karena di sini terdapat 150 orang pasukan TNI serta 100 orang pasukan anggota laskar bersenjata. Pasukan di DST dipimpin oleh Vermeulen dan 11 peloton tentara Nil dari pasukan infanteri 17 dan dipimpin oleh Letkol Nilvi Nendal menyerbu desa Renaja dan Komara dan membombardir Pulau Bangkeng. Dalam pembantaian ini terdapat sekitar 330 rakyat tewas. Lalu, pasukan mirip ini mengarah ke Goa pada tanggal 26 Desember 1946. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang. Belanda semakin menggila memata rakyat Sulawesi melalui Jenderal Simon Spoor. Belanda memperlakukan Noodtoestand atau keadaan darurat pada tanggal 6 Januari 1947. Jumlah rakyat Sulawesi yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini masih simpang siur. Namun, rakyat Makassar meyakini jumlah korban tewas menembus 40.000 orang. Perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya dapat lolos dari tuntutan pelanggar HAM pengadilan Belanda. Karena apa? Karena sebenarnya aksi terornya yang dinamakan kontra Gerilya memperoleh izin dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. Hubertus Johannes van Mock. Kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal 23 Agustus 1945, pasukan Sekutu dan Nica mendarat di Sabang Aceh. Mereka sampai di Jakarta pada tanggal 15 September 1945. Selain membantu pasukan Sekutu melucuti tentara Jepang yang tersisa, Nica di bawah pimpinan Van Mock atas perintah kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina yang terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Tujuan utama agresi militer Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan kaya dan memiliki kekayaan alam terutama minyak. Namun, sebagai kedok dunia internasional, Belanda menamakan tindakan ini sebagai aksi polisionil. Pada saat itu, jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang dengan persenjataan yang modern, serta termasuk senjata berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia. Selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia secara resmi melaporkan Belanda atas aksi agresi militernya terhadap wilayah Indonesia tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Belanda dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati.
Merespon laporan tersebut, PBB pun mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata oleh Belanda terhadap Indonesia segera dihentikan. Lalu, pada tanggal 15 Agustus 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi PBB untuk menghentikan pertempuran dan akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1947, pemerintah Indonesia dan Belanda menerima resolusi untuk melakukan gencatan senjata. Setelah gagal dengan agresi militer yang pertama, pada tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947, Belanda kembali menyerang Indonesia setelah 1 tahun kemudian. Serangan yang dimaksud adalah agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan Belanda pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi Gagak berawal dari serangan di Yogyakarta yang pada saat itu Yogyakarta termasuk ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia. Serangan semakin meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan agresi militer Belanda II adalah untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia agar Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Tujuan lainnya adalah Belanda ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan perekonomiannya di negaranya yang telah hancur karena kalah dalam Perang Dunia Kedua. Dalam agresi militer Belanda II, pasukan Belanda awalnya menyerang Pangkalan Udara Maguwo agar bisa masuk ke Yogyakarta. Belanda menggempur Pangkalan Udara Maguwo secara tiba-tiba melalui serangan udara. Setelah Pangkalan Udara Maguwo lumpuh, Belanda dengan cepat menguasai Yogyakarta. Pemimpin Indonesia saat itu, presidennya Soekarno dan wakil presidennya Muhammad Hatta ditangkap. Belanda juga menangkap sejumlah tokoh seperti Sultan Syahrir, Agus Salim, Muhammad Wayan, dan Age Pringgodikdo. Mereka diterbangkan ke tempat pengasingan di Pulau Sumatera dan Pulau Bangka.